Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian ini, tak lupa kita memohon doa, memanjatkan doa kepada Allah lewat sholawat zalimin daf'ul bala', agar terhindar balak-balaknya hati, agar terhindar zalim-zalimnya hati, agar terhindar jahil-jahilnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengadakan suatu tanya jawab dari sahabat kita. Maka kita dengarkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimin lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya Haji Sapri dari Seri Aman, Sarawak, ingin hendak mengajukan dua soalan kepada Tuan Guru Syekh Abdul Khalim, iaitu soalan saya yang pertama, apakah hakikatnya hari akhirat? Dan soalan saya yang kedua, apakah hakikatnya hari kebangkitan? Mohon pencerahan daripada Tuan Guru Abdul Khalim supaya dapat memberi sedikit pemahaman kepada saya dan teman-teman yang mengikuti siaran ini. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan Tuan dari Sarawak. Apa yang dimaksud hakikat
hari kiamat itu. Jadi hari kiamat menurut mayoritas manusia mengatakan terjadinya besok ketika saat langit dan bumi dihancurkan, dipertemukan dan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak zaman dulu kala hingga zaman saat ini, orang-orang mayoritas menunggu-nunggu kejadian terakbar ini, yakni hancur leburnya langit dan bumi, hancurnya gunung-gunung, hancurnya lautan, dan sebagainya. Karena kita selama ini pemahamannya hanya masih syariat saja. Karena selama ini kita pemahamannya hanya bersandar kepada badan-badan saja, seolah-olah semua cerita tentang kejadian-kejadian itu di dalam Al-Quran dinisbatkan kepada peristiwa-peristiwa babagan syariat, yakni babagan dohiriyah. Yang dikatakan kiamat itu babagan dohir. Akan tetapi makna sesungguhnya hakikatnya di sisi Allah tidak sama dengan apa yang dibayang-bayangkan oleh manusia selama ini. Karena mayoritas manusia selama ini termasuk saya sendiri, imannya masih iman kepada badan. Agamanya masih beragama ala badaniyah. Berakidahnya masih ala syariat. Jadi semua dipandang babakan luarnya saja. Semua dipandang laku babakan dohiriyah saja. Akan tetapi di sisi Allah semua cerita itu sudah ada di babagan batiniyahnya, hakikatnya. Mari kami kutipkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit lalu bercampur karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak.
sampai apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias pula, dan pemilik penghuninya menduga bahwa mereka pasti kuasa atasnya. Tiba-tiba datanglah kepadanya siksa kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan ia laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah ada kemarin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang berfikir. Shadaqallahul azim. Jadi inilah tanda-tanda kiamat itu. Saya ulang lagi artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air kami turunkan dari langit. Perumpamaannya seperti itu. Jadi hakikatnya kehidupan dunia ini yakni dihidupi oleh ma'ul hayat, yakni uripe Allah yang menyentuh, yang mencipta, yang menggerakkan tanah itu hingga menjadi tumbuh-tumbuhan sampai menjadi buah-buahan dimakan oleh manusia, menjadi sel sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, sehingga menjadi janin dan terlahirlah bayi yang suci. Itulah perumpamaan ayat tadi. Lalu bercampur karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Sampai apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias pula, dan pemilik penghuninya menduga bahwa mereka pasti kuasa atasnya. Setelah manusia diciptakan terlahir ke dunia ini sebagai bayi yang suci, maka sempurnalah kejadian manusia. Lalu tiba-tiba ketika detik-detik akil balik tiba, datanglah kiamat sugro, kiamat yang kecil, yang mana kesucian Allah ternodai oleh Adam yang memakan buah khuldi, yakni bayi yang dulunya tak ada, bayi yang dulunya tak wujud, bayi yang dulunya tak hidup, bayi yang dulunya tak berkuasa ketika masih jadi bayi, kini ketika akil balik tiba, mulailah bayi mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku, bahwa semua yang ada di sekelilingku ini hanyalah milikku. Inilah aplikasi dari kiasan-kiasan ayat Allah itu. Jadi inilah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil. Jadi sebelumnya Adam ini suci di dalam surga ternodai karena memakan buah yang terlarang, buah khuldi, buah yang tak boleh didekati, malah diaku-akui sebagai miliknya, malah diaku-akui sebagai penguasa di dalamnya. Inilah kiamat sugro, hancurnya langit dan bumi, hancurnya kekuasaan hidup dan badan yang berupa bumi dan badan ini diaku-akui sebagai milik manusianya. Inilah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat yang kecil. Tiba-tiba datanglah kepadanya siksa kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan ia laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit. Maknanya ketika manusia mulai memakan buah khuldi, jatuhlah talak, berpisahlah antara esanya Allah menjadi esa makhluknya.
tadinya la ilaha illallah, kini setelah memakan buah yang terlarang, memakan buah khuldi, kini menjadi la ilaha illa ana. Ananya di sini ananya makhluk. Jadi hidup dan badan ini jatuh kepada pangkuan di dalam pengakuan manusianya. Lalu mereka disiksa oleh Allah. Jadi pas dengan cerita di saat alam barzah itu, ketika manusia sudah mati jiwanya ketika detik-detik akil balik, maka dikuburlah di dalam kuburan badan-badan ini dan diazab serta disiksa di dalamnya dengan berbagai macam siksaan dan siksaan. Bagi manusia, siksaan dari Allah itu yang disiksa bukan jiwanya tapi badannya, seperti yang kita gambarkan selama ini. Siksa kubur dan siksa neraka itu kita gambarkan selama ini seolah-olah badan-badan kitalah yang disiksa. Namun bagi Allah, Allah hanya memandang batinnya, memandang jiwanya, maka jiwanya lah yang disiksa, yang dipanasi hatinya dengan berbagai macam-macam kesulitan demi kesulitan, kebutuhan demi kebutuhan, keegoisan demi keegoisan, cita-cita demi cita-cita, keinginan demi keinginan. Jadi semuanya menjadi siksaan bagi manusianya. Inilah yang dimaksud hari kiamat sugro itu. Sampai kapan kiamat sugro ini berlangsung? Abadan abada. Jadi yang dimaksud kiamat sugro itu ya alam barzah itu, alam penantian itu. Ketika manusia tidak beriman kepada Allah, ya disiksa di dalamnya. Ketika di dalam menunggu masa yang begitu panjang disiksa terus hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apapun yang dicinta-cintainya selain Allah selama ini. Jadi itulah yang dimaksud hari kiamat sugro. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga datang waktu kiamat sugro, kiamat kubro, kiamat yang terakhir, kiamat yang besar. Kapan kiamat besar itu datang? Kiamat besar itu datang bayang-bayangkan oleh manusia. Kiamat ya hancurnya langit yang di atas, bumi yang di bawah ini. Akan tetapi kiamat kubro di sisi Allah itu kapan? Ketika datang hari pembalasan, ketika datang hari perhitungan, dikala datang hari penghisapan demi penghisapan. Di saat itu sakaratul maut menjemput. Di saat ajal menjemput, itulah hakikat kiamat bagi masing-masing diri manusia. Jadi kita jangan terlena menunggu kiamat-kiamat yang hanya bayang-bayangan itu saja. Kiamat runtuhnya langit yang di atas dan hancurnya bumi yang kita injak ini kan selama ini hanya bayang-bayang saja, imajinasi saja, ilusi saja. Akan tetapi selama ini kita terlena dengan kekiamatan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Karena setiap diri manusia akan menemui ajal. Karena setiap diri manusia akan bertemu dengan kiamatnya masing-masing.
yakni terpisahnya, hancurnya hidup yang diaku-akui sebagai hidup manusianya dan hancurnya badan yang diaku-akui sebagai badan manusianya. Inilah yang dimaksud hancurnya langit atau hidup dan hancurnya bumi atau badan manusia yang selama ini diaku-akuinya. Jadi syakaratul maut itulah tanda-tanda kiamat yang mana di dalamnya terdapat azab yang pedih. Di dalam syakaratul maut itu sakitnya hingga diibaratkan oleh Imam besar Al-Ghazali seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya 1000 kalinya. Itulah saking sakitnya azab ketika hari pembalasan, hari perhitungan itu datang, yang mana diperhitungkan kembali hak-hak Allah, dipaksa untuk mengembalikannya. Itulah yang dimaksud kiamat kubro, kiamat terbesar bagi tiap-tiap diri manusia. Akan tetapi bagi manusia yang beriman, maka kiamat itu datangnya lebih awal daripada orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, kiamat bagi dirinya sudah tiba lebih awal daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yakni kiamatnya ketika manusia itu mulai berjalan mencari hakikat Tuhan yang menciptakan dirinya dan bertemu dengan baiat. Jadi ketika manusia sudah mulai mengkaji ilmu hakikat dan makrifat dengan dibimbing oleh guru-guru yang dianggap mumpuni oleh yang bersangkutan, maka itulah yang disebut hakikatnya kiamat kubro. Merelakan di dalam hatinya bahwa hidup dan badan ini dikembalikan dengan rela dan ridho kepada Tuhan sebagai penguasanya. Jadi manusianya mati sebelum mati. Itulah jalan pintu baiat. Karena tanpa baiat, maka hawa nafsu masih menjadi mursidnya bagi manusia itu yang merasa dirinya sudah memahami semua paparan-paparan tentang ilmu ketuhanan, karena ia sudah merasa faham dengan semua teori-teori yang didengarkannya, hingga di dalam hatinya tidak perlu baiat karena aku sudah paham. Nah, akunya di sini masih akunya hawa nafsu, pasti akan disesatkan oleh hawa nafsu iblis dan setan, sehingga seolah-olah memahami, akan tetapi di dalamnya dibuat bangga-banggaan, dibuat debat-debatan saja apa yang telah dimengertinya. Akhirnya tidak dapat teraplikasi di dalam hatinya karena masih hawa nafsu yang mentuhani atas kepahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hakikat kiamat kubro di sisi Allah, kembalinya hamba kepada Tuhannya. Di dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah? Bagaimana supaya hati kita bisa tenang? Bila hati kita bisa tenang, berarti setelah tercukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan selama ini. Maka jika terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, maka tenanglah hati kita. Bagaimana supaya itu menjadikan hati kita tenang?
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Kembalikanlah hak-hak Allah. Berzakatlah, zakatkan, sucikan bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu. Kembalikan dengan rela dan ridho, maka tenanglah hatimu, maka tenanglah jiwamu di sisi Allah. Jadi makna hari kiamat itu, hari kiamat kubro itu di sisi Allah demikian. Fadkhuli fi ibadi, maka jika sudah demikian, jadilah kamu, berkumpullah kamu dengan hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah hakikat kiamat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat kiamat kubro bagi orang-orang yang beriman, ya ketika masih hidup ia sudah mencari jalan pulangnya. Itulah yang dimaksud hakikat hari kiamat. Jadi ketika masih hidup ia perhatian dengan nasib jiwanya agar kembali kepada Allah. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun akan buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Inilah bagi orang-orang yang selama hidupnya mengindahkan, tidak menghiraukan babakan iman di hatinya. Manusia mayoritas hanya sibuk hatinya dengan babakan Tuhan-Tuhan yang dicintai di hatinya, yakni hubbud dunya. Maka bagi mereka akan bertemu dengan hari kiamat kubro yang mana dikembalikan dengan paksa dan siksa serta azab yang demikian pedihnya. Ketika harta sudah dikumpul-kumpulkan begitu banyaknya, dipaksa untuk meninggalkannya, sakit sekali hatinya, tersiksa sekali batinnya, panas sekali batinnya. Cinta-cinta terhadap anak, istri, suami diutus, ditinggal paksa. Cinta-cintanya terhadap badan-badannya diutus, ditinggalkan paksa. Cinta-cintanya kepada hidupnya diutus, ditinggalkan secara paksa dan siksa. Tentunya tidak ridho hati manusia yang belum bertuhan bila dikatakan kita ini sejatinya makhluk yang tak punya hidup dan yang tak punya badan. Maka dari itu saat hari pembalasan dan hari kebangkitan itulah bukti saksi bahwa manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat pasti memahami apa yang dipaparkan ini. Karena sudah teraplikasi di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipahamkan oleh Allah babakan tentang hakikat hari kiamat di sisi Allah ini. Sangat amat beda pemahamannya di sisi manusia. Bila pemahaman manusia masih berpaham babakan dohir, babakan badan, babakan yang ada di luar dirinya. Akan tetapi pemahaman babakan hakikat, yakni babakan lakunya batin, lakunya jiwa yang ada di dalam dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk jawaban makna hakikat
hari kebangkitan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, membaca salawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.